Syuting. Halo Urban Love, ayo kejauhan. Balik lagi bareng Khalid di channel YouTube-nya Urban Life. Hari ini gua akan mereview kembali produk-produk Indonesia. Hari ini gua akan mereview Advan lagi karena kita harus dukung Indonesia. Indonesia itu bisa bikin tablet, laptop, bahkan mobil dengan kualitas yang bagus. Sekarang gua akan memunculkan atau unboxing dan sedikit first impression sebuah tablet dari Indonesia, yaitu tablet Advan Sketsa 3. Seperti namanya Sketsa 3, jadi ini emang khusus buat kalian yang mau buat atau mau menggunakan tablet buat gambar-gambar. Di manakah tabletnya itu? Nah, ini adalah tablet Advan Sketsa 3. Kok tipis, Om? Casing. Hah? Itu hadiahnya. Oh ya, ini casingnya. Dan ini tablet Advan Sketsa 3, di mana ini udah tertera harganya di 2,4. Jadi kalian setiap pembelian tablet Advan Sketsa 3, kalian langsung dapat apa ini, Om? Ini casing keyboard, jadi nanti kita akan sama-sama lihat bentukannya kayak gimana. Dan juga dapat yang pasti si Advan Sketsa 3-nya. Kalau kalian mau beli Advan tapi nggak mau online, karena kalian mau lihat-lihat dulu, bagus nggak kualitasnya, bagus nggak performanya, mau pegang barangnya, kalian bisa kunjungi Urban Life Store Advan di Mall Ambassador, lantai 1 nomor 5. Kunjungin semuanya. Datang ke sana, kita ramaikan toko itu, dan juga kalian bisa ngetes, megang barangnya, karena semua line up Advan lengkap di sana. Kalian bisa datang langsung, siapa tahu bisa ketemu gua di sana. Dan yang pasti sebentar lagi kita mau grand opening di Mall Ambassador itu. Jadi langsung aja follow akun sosial medianya Urban Life. Siapa tahu kalian menemukan sebuah promo yang kalian tunggu-tunggu. Gue spill sekarang, nggak apa-apa lah ya. Pokoknya langsung aja follow akun media sosialnya Urban Life di Instagram maupun TikTok, dan kalian bisa dapat notifikasi ketika ada postingan terbaru. Siapa tahu itu adalah promo-promo yang kalian nantikan. Jadi yuk langsung ke Advan Store di Ambassador lantai 1 nomor 5. Tempatnya nyaman, dingin, lengkap alat-alatnya, dan juga pelayanannya pasti nomor 1. Langsung aja datang, gue tunggu di sana. Set! Langsung aja kita unboxing sama-sama si Advan Sketsa 3 ini. Kita pertama Advan-nya kita kesampingin dulu. Apa casingnya dulu atau Advan-nya dulu? Casingnya dulu. Advan-nya dulu. Ini gue taruh sini dulu. Sip. Kita buka sama-sama ya guys ya. Jauh amat. Langsung kita keluarkan. Sip. Oke. Cukup berat ternyata. Taruh sini dulu. Yang pertama kita dapat kartu garansinya. Ini jangan sampai hilang. Jadi kalau kalian mau klaim garansi, bawa ininya. Jadi simpan baik-baik, jangan sampai hilang. Terus dapat apa lagi? Ada box dalam box. Sebentar dulu. Yang pasti udah dapat atau masih dapat kepala charger. Dan juga dapat kabel Type C di sini. Ini Type C, gue masukin dulu aja ya karena kita nggak akan pakai itu. Kepala chargernya itu di 10 watt 2 ampere, jadi yang nggak kenceng ternyata ya, yang biasa aja. Cuman 2 ampere lumayan aja lah ya. Terus seenggaknya ini masih dikasih kepala charger. Terus juga ini dapat buku panduannya. Jadi kalau misalnya kalian butuh apa-apa dan ada trouble, kalian bisa baca ini. Cara memasang kartu SIM, cara mengisi daya, dan juga ada tindakan pencegahan bisa baca di sini. Dan yang pasti dapat SIM ejector karena ini ada SIM ejectornya. Ini apa? Kita coba buka sama-sama. Apa ini, Om?
Dapat stylus. Tuh, pulpen buat ngegambar-gambar. Dapat stylusnya juga. Baterainya A4, oi. Sip. Nanti kita akan coba pakai ini. Oke, ini udah gue masukin. Nanti kita akan tes sama-sama. Ini gue akan masukin lagi. Ini dapat 2 ya, spare ininya, ujungnya. Jadi ini spare atau harus gue masukin ya? Kayaknya enggak deh, itu spare doang kali ya. Ya kayak itu spare doang. Jadi kalian dapat 2. Sekarang kita buka si casing keyboardnya yang sudah ada dalam paket pembelian. Jadi kalian nggak perlu beli casing keyboard lagi, kalian langsung dapat casing yang udah ada keyboardnya. Mantep nggak tuh? Ya, jadi kalian dapat casingnya juga, dan ini bukan casing biasa karena juga udah dapat keyboard di sini. Jadi udah yang pasti enak banget sih. Jadi kalian nggak perlu keluar duit lagi buat beli casing keyboardnya. Di sini udah dapat. Gue akan ngebahas desain dari Advan ini. Kalau dari segi penampilan sebenarnya ini cukup menarik, tapi bezelnya emang gede banget sih kalau di sini yang pertama kali gue notice. Mungkin karena ini buat sketch, jadi ada sedikit celah di mana kalian bisa tempelin tangan kalian tanpa tersentuh. Terus juga di bagian samping ini adalah tombol on off-nya dan juga volume down, volume up. Terus juga di sini ini adalah port Type-C-nya di sebelah sini, dan juga ini adalah SIM tray-nya di mana ini udah dual hybrid. Dual hybrid kan ya? Ya, jadi ini bisa pakai dual SIM atau pakai yang namanya micro SD, dual SIM dan juga hybrid, di mana kalian bisa pilih mau single SIM pakai micro SD atau dual SIM tapi tanpa micro SD. Tapi untuk internal sendiri udah cukup gede, di mana ini 128 GB dan dengan RAM 6 GB ini menurut gua kayaknya masih perlu sih micro SD. Kalau 250 GB mungkin udah agak sedikit gak diperlukan micro SD, tapi kalau di 128 bagi gua pribadi itu masih gua butuhin. Tapi tergantung ke kalian kembali. Kalian butuh dengan storage yang lebih besar atau enggak. Kalau dari gua 128 GB itu masih butuh. Jadi kalian bisa pakai single SIM dan juga micro SD tambahan. Terus di bagian samping seperti biasa Advan, gue nggak tahu kenapa port aux-nya itu selalu aneh. Sekarang ini ada di ujung siku. Nih. Tuh. Kalau yang si siapa? Kemarin X-Step itu kan dia agak naik dikit tapi udah dinyentuh ujung. Kalau ini bener-bener di ujung. Nah, gue nggak tahu kenapa, mungkin efisiensi tempat atau biar ini om di sininya nggak ketutup. Tapi kan bisa di sini. Nggak tahu lah ya. Jadi ini adalah preferensi dari Advan-nya. Terus juga di bagian sini udah clean, nggak ada apa-apa. Di bagian bawahnya ada dual speaker, kiri dan kanan. Terus di bagian belakang ini adalah pin buat si micro buat si casingnya, dan juga ini ada kamera yang udah beresolusi 5 megapiksel plus 8 piksel. Jadi 8 pikselnya belakang, 5 megapikselnya depan. Kayak gitu. Daripada panjang lebar lagi, langsung aja kita coba nyalain sama-sama. Sebelum itu, ini perlu gue buka ya? Kayaknya nggak perlu lah ya. Advan, made to inspire, powered by Android. Harusnya ada Advan, made in Indonesia. Yoi, biar lebih nasionalis gitu loh. Terus ada apa lagi? Kayaknya nggak ada. Langsung aja kita coba pasang ya, sambil nyalain. Syuting. Ini menggunakan CPU SCT606 dan juga ini udah octa-core di T606 dengan kecepatan 1,6 GHz. Jadi ini udah cukup oke. Dan juga yang namanya ini sudah mempunyai internal 6 GB buat RAM-nya dan juga 128 GB buat ROM-nya. Selain itu, kalau kalian mau baca spesifikasi lengkapnya bisa lihat di sini. Nah, dan juga karena ini konten hands-on, jadi ini gue cuman ngetes sedikit aja. Karena untuk review itu akan membutuhkan waktu yang cukup panjang.
Dan ini juga gue baru megang, baru juga unboxing, jadi kita belum bisa buat kasih kalian deep reviewnya, jadi cuman hands on aja. Untuk layarnya sendiri ini gue udah enak banget, dimana layarnya itu mempunyai IPS display 10 inch dan juga udah Full HD. Nanti kita lihat dulu buat nonton YouTube gimana impresinya buat nonton YouTube. Stereo kok speakernya kiri kanan. Oke, jadi setelah gue tes pakai video ini, yang gue dapat adalah stagingnya jalan dan juga beneran stereo untuk di kiri kanan. Ini mati nih gimana sih? Pasti. Oh, udah. Jadi ini udah enak banget buat stagingnya, kiri kanannya jalan. Jadi cukup bagus dengan dua speaker yang ada di sini. Cuman bukan yang terbaik ya guys ya. Kalau kalian bandingin dengan handphone yang di range harga 2,5an, handphone lo lebih oke nggak? Mirip-mirip. Oh, bahkan handphone lo nggak stereo ya? Oh ya, jadi ini udah cukup oke sih. Dengan harga segitu kalian dapat speaker yang udah stereo, walaupun nggak ada embel-embel audio Atmos-nya, ini udah cukup oke bagi gua. Buat nonton Netflix kayaknya oke-oke aja. Coba gua tes lagi. Oke, video. Sip. Buat layarnya sendiri juga ini gua udah amazed banget sih. Ini gua nonton YouTube di resolusi 720 HDR. Bener nggak ya? Coba gua lihat dulu. Ya, 720p 60 fps dan juga HDR ini udah oke banget sih untuk separasi warnanya dan juga nggak bikin mata sakit. Jadi ya buat resolusi Full HD-nya oke-oke aja. Tadi gue coba tes nonton video 4K di YouTube dan itu cuman ke-lock sampai di 720p 60 fps dan juga HDR nyala. Itu udah oke banget. Jadi kalau misalnya kalian beli si Advance Sketch 3 ini buat nonton Netflix maupun YouTube, ini udah enak banget. Dan juga performanya udah oke banget, nggak jelek dan juga nggak lemot. Jadi ini bisa jadi multimedia kalian di rumah kayak gitu. Jadi si Advance Sketch 3 ini didesain untuk membuat gambar. Jadi ini udah dilengkapi dengan stylus, jadi kalian nggak perlu beli lagi. Dan juga ini udah dapat keyboard, nggak perlu beli lagi, yang seperti gue bilang ini juga bisa buat gambar. Seperti contoh, ini gue coba iseng-iseng aja, gue bukan apa bilangnya om? Bukan expertise, jadi ya harap dimaklumi aja. Ini udah cukup enak buat si stylusnya, walaupun ya lo lihat sendiri gambar gua ece-ece. Jadi kalian udah cukup bisa lah ya buat ngedit gambar atau ngegambar kayak gini. Kalian tinggal ambil gambar dari Google, terus kalian coba pindahin ini posisinya di bawah, terus kalian tekan ini layarnya, tinggal kalian gambar sesuai yang kalian mau kayak gitu, kayak gua gini, ya nggak sih, gua ngejeplak aja yang jelek loh. Ya ini gue bukan expertise di dunia gambar menggambar, seperti yang kalian tahu kreativitas gue jelek. Jadi gue cuma nunjukin aja kalau ini bisa buat jadi ngegambar kayak gitu. Kayak ini misalnya gue hilangin, terus close, gue pindah ke sini dulu. Dah, ini tuh buat stylusnya udah cukup responsif sih bagi gue. Nah, gila. Jadi ini buat kalian yang ngegambar-gambar udah cukup oke banget. Terus kalian juga bisa pakai ini, sip, jadi kayak gitu. Jadi kalian bisa download yang namanya aplikasi Sketchbook, dan kalian bisa menggunakan si pen yang udah dalam bawaan di Advance Sketch 3 ini buat ngegambar di sketchbook itu. Dan juga buat performanya sendiri, kalau bagi gua orang awam, menurut gua ini sih udah
cukup oke sih. Kayak gitu. Jadi ini bisa juga sambil ditahan kayak gini. Tuh masih bisa juga. Jadi bisa dipakai ya guys ya. Terus ada apa lagi? Sketchbooknya udah, IPS-nya udah. Buat Mobile Legends perlu install game nggak ya? Mungkin itu nanti akan kita bahas di next videonya aja, karena ini kita cuman fokus ke hands on-nya aja. Jadi kalau dari gue pribadi pertama kali menggunakan ini udah cukup puas, dimana ini kita bisa lihat penampilannya adalah menggunakan Android stock, dimana Android stock ini bisa dibilang smooth dan juga nggak ada yang namanya lag sama sekali karena di sini nggak ada iklan sama sekali. Dan juga buat stylusnya ini berguna banget. Kalau misalnya kalian mau coba, ini harus dicabut dulu biar lebih enak. Ini nggak gue cabut dulu. Terus buat ngetik juga enak sebenarnya. Ini bisa berdiri. Ini bisa berdiri kayak gini. Tapi gue nggak tahu kenapa ini agak sedikit letoy punya gue yang ini tuh. Nah, kayak gini. Terus kalian tinggal ketik yang kalian mau. Ini juga ada mousepadnya di sini, jadi ada kursornya. Kalian tinggal klik tambah gini. Terus bikin catatan pakai ini. Seenak banget dan juga nggak ada delay dari keyboardnya karena ini menggunakan koneksi dari pin yang ada di belakang dari Sketsa 3 tadi. Jadi bener-bener nggak ada delay kayak gitu. Nah, gimana kalau kita pakai buat buka yang namanya Office? Di sini ada Office nggak ya? Sepertinya tidak ada. Mungkin itu akan kita bahas di pembahasan berikutnya aja. Teman, kalau misalnya buat bikin catatan aja ini udah enak banget harusnya. Buat buka yang namanya buat file Microsoft Office atau buat gantiin laptop kalian ini udah oke banget sih menurut gua ya. Cuman nanti kita akan bahas lagi di video terpisah kayak gitu. Kesimpulannya di hands on kali ini adalah kalau kalian butuh sebuah tablet buat nemenin multimedia kalian, buat dengerin video, dengerin lagu, muter video, nonton video, Netflix, YouTube, sosial media, Instagram, gaming simple, dan juga buat ngegambar ini enak banget, apalagi aksesorisnya lengkap. Kalian beli ini di harga 2,4, dapat casing yang udah sama keyboardnya dan juga dapat pen kayak gini. Ini udah worth it banget sih buat kalian beli di harga 2,4 itu. Mungkin ya bagi gue pribadi, kekurangannya adalah di layarnya yang belum Full HD. Dia hanya mentok di HD, jadi kagak kurang crispy atau kayak agak masih sedikit bergaris gitu loh di ujung-ujungnya kayak gitu. Untuk kamera sendiri sepertinya sama seperti tablet pada umumnya. Nice to have aja karena ini punya kamera 8 megapiksel di belakang. Pribadi balik lagi ke sama sebenarnya kayak Tab X sebelumnya, itu gambarnya nggak tahu kenapa kamera belakang agak kurang bagus daripada kamera depannya. Mungkin kebalik kali ya. Jadi kalau misalnya buat teleponan video call atau buat ngezoom ini udah cukup baik kayak gitu. Buat presentasi juga ini udah lebih oke sih daripada si X-Tab yang sebelumnya gua review kayak gitu. Jadi ya, Sketsa 3 ini kayak gini, kalian bisa bikin gambar-gambar kayak ini keren banget. Buat orang-orang yang kreativitasnya di atas rata-rata, belilah Sketsa 3 karena kalian bisa menghasilkan karya yang lebih mantep. Yang pertama, kita mendukung yang namanya produk lokal Indonesia. Sekarang Indonesia bisa bikin laptop, tablet, dan mobil yang bagus. Yang kedua, ini murah. Dengan aksesoris yang bejibun, dapat casing keyboard dan juga dapat stylus kayak gini, itu udah oke banget. Dan juga balik lagi, kalau kalian mau dukung Indonesia lebih maju lagi, belilah produk lokal Indonesia. Oke, gue Holid pamit. Jangan lupa datang ke Advance Store-nya Urban Life di Mall Ambassador lantai 1 nomor 5. Kita lihat di sana semua barangnya lengkap. Kita ketemuan di sana, siapa tahu kalian bisa dapat promo. Jadi langsung aja follow akun sosial medianya Urban Life, siapa tahu kalian dapat bisikan promo-promo yang akan berjalan di sana. Dan kita akan grand launching kan Om? Ya, jadi follow akun sosial media Urban Life agar kalian tahu kapan grand launchingnya dan akan ada promo apa aja di sana. Oke, gue Holid pamit, dadah.